Oke, nah saya share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, perkenalkan nama saya Refatus Pensyafaat dari PT Tower Bersama Group. Jadi sebetulnya beberapa waktu ya Pak Walid ya, kita sudah Zoom meeting nih sama Pak Walid mengenai program kurikulum unggulan pelatihan fiber optik FTTH. Jadi mungkin pertama-tama sekilas dulu ya tentang perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Mungkin dari Bapak Ibu udah pernah lihat tower ataupun fiber optik itu salah satu produk kami. Jadi di sini selain kita fokus di core bisnis, kita juga memiliki departemen CSR, Corporate Social Responsibility, di mana eh, dari CSR ini tuh ada 4 pilar, yaitu ada pilar pendidikan, pilar lingkungan, pilar budaya, dan juga pilar kesehatan. Nah, masing-masing pilar ini itu ada beberapa program yang jalan setiap tahunnya. Nah, untuk pilar pendidikan sendiri, itu kebetulan saya yang pegang. Nah, untuk yang pilar pendidikan, di sini di tahun ini kita ada pelatihan fiber optik, kurikulum unggulan pelatihan fiber optik dan juga FTTH. Nah, sebetulnya ini udah berjalan beberapa tahun ya Bapak Ibu, dari tahun 2017 gitu kan. Nah, namun yang menjadi pembeda di tahun ini adalah yang sebelumnya kita hanya melakukan pelatihan secara online dan juga offline. Nah, di sini kita nantinya goals-nya akan menjadi eh, penyerapan tenaga kerja buat teman-teman SMK. Jadi nanti setelah kita latih selama 2 bulan secara online dan juga offline, nanti kita akan salurkan sebagai tenaga kerja di mitra-mitra TBG di seluruh Indonesia. Ya, berikut untuk deskripsi program, di mana target dari program ini yaitu ada kelas alumni ya yang saat ini yang baru lulus, karena kan nantinya akan disalurkan sebagai tenaga kerja. Takutnya nanti untuk kelas 10, 11, 12 yang mau ikut itu nanti ketika lulus mereka kan masih ada tanggungan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi masih belum bisa. Jadi nanti target kita di sini tuh dari alumni dari SMK Gorontalo di jurusan teknik komputer jaringan. Kenapa kok kita target di teknik komputer dan jaringan aja? Karena atau dan juga teknologi jaringan akses. Karena berdasarkan kurikulum yang saya dapat, yang saya survei itu yang masih relate dengan fiber optik dan juga FTTH yaitu jurusan TKJ dan juga TJA. Lalu untuk tujuan program sendiri yaitu membantu sekolah kejuruan meningkatkan kualitas pendidikan, lalu membantu siswa vokasi untuk mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan berkualitas yang berdampak kepada peningkatan kualitas keahlian lainnya. Lalu memberikan kesempatan pemagangan kepada siswa sebagai implementasi hasil dari pelatihan. Jadi nanti selama 2 bulan itu, 1 bulan pertama itu nanti teman-teman akan dilatih secara online oleh pelatih dari TBG, SME dari TBG yang udah memang expert di bidang fiber optik dan juga FTTH. Selama 1 bulan itu, ketika lulus, nanti teman-teman akan magang di mitra kami selama 1 bulan juga. Nah, di akhir periode, di akhir pemagangan, nanti teman-teman jika lulus juga akan langsung diserap sebagai tenaga kerja. Jadi di sini kami mencoba menjembatani teman-teman SMK untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena kan kita tahu bahwa SMK ini outputnya itu kan harapannya bisa langsung kerja seperti itu. Lalu untuk timeline-nya sendiri, untuk dari SMK di Gorontalo itu kita masuk di batch 3. Kita batch 3 itu mulai di 12 Agustus 2024. Di mana nanti di 12 Agustus itu nanti langsung mulai pelatihan oleh internal TBG secara online. Lalu kita ada seleksi selama 1 bulan itu. Dan jika yang lolos, itu langsung masuk ke pelatihan oleh mitra. Pemagangan itu tadi. Nah, di pemagangan ini teman-teman yang di luar domisili itu nanti akan mendapatkan base camp atau pemondokan. Selain itu, teman-teman juga udah mendapatkan uang saku di
pemagangan yang kedua ini. Nah, setelah lulus pemagangan, teman-teman langsung nanti akan masuk atau diserap sebagai tenaga kerja di rekrutmen di Oktober 2024. Lalu benefit untuk sekolah sendiri ada meningkatkan reputasi kerjasama dunia industri. Jadi nanti dari SMK Gorontalo bisa menaruh pelang gitu bahwa menjalin kerjasama dengan PT Tower Bersama Infrastruktur dalam pengembangan kurikulum teknologi jaringan akses dan juga teknik komputer jaringan. Lalu ada meningkatkan kompetensi alumni, meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kerja. Lalu untuk peserta sendiri ada peningkatan kompetensi teori dan praktek, ada fasilitas pelatihan lengkap karena kita menggunakan learning management system, jadi semacam platform yang udah yang dibuat oleh internal TBG sendiri. Lalu ada sertifikat penyelesaian pelatihan. Nah, di sini nanti teman-teman yang lulus pelatihan online akan mendapatkan sertifikat dari PT Tower Bersama. Yang terakhir akses gratis di Learning Management System. Nah, ini contoh materi-materi pelatihannya. Jadi, selain kita memberikan pelatihan secara teknikal, fiber optik dan juga FTTH, kita nantinya juga akan memberikan soft skill, Bapak Ibu. Jadi, nggak cuma teknikal aja, nanti kita juga akan berikan soft skill seperti interpersonal communication, lalu ada proses bisnis, lalu ada nilai inti, lalu ada pendahuluan SMK 3L. Jadi nanti teman-teman dari teman-teman SMK ini nggak cuma dapat materi tentang fiber optik atau secara teknikal aja. Jadi secara non teknikal juga akan kami berikan. Mungkin itu Pak Walid penjelasan program dari kami. Mungkin dari pihak sekolah ada pertanyaan Pak. Oh ya, boleh Pak. Kalau boleh tahu ini dari SMK mana aja ya Pak ya? Dari mana Pak? Oke. SMK Singapura Pak. Iya. Oke. Iya, bisa bisa Pak. Halo Pak, ya Pak. Iya betul. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengganjal gitu dari program kami. Ya, mungkin untuk yang mekanisme ya Pak ya. Jadi untuk yang mekanismenya ini nanti akan kami kirimkan MOU dan juga materinya ini. Jadi nanti mohon disosialisasikan kepada alumni yang ingin mengikuti program. Jadi nanti eh, ketika memang dari sekolah memutuskan untuk join, nanti dari MOU itu bisa dikirimkan ke sekolah kami. Nah, dalam dua rangkap, nanti akan kami kirimkan kembali Pak ke sekolah setelah ditandatangani oleh manajemen dari PT Tower Bersama. Nanti untuk teknis mulainya itu nanti kami minta list siswanya yang ingin mengikuti pelatihan ini maksimal di tanggal 31 Juli. Nah, di tanggal setelah itu nanti akan kami infokan kembali mengenai jadwal pelatihan dan juga link Zoom-nya Pak Walid. Seperti itu Pak.
Ya, ya. Jadi, uh-uh. Jadi untuk guru kan nanti saya akan kumpulkan grup, saya bukan buatkan grup PIC sekolah ya Pak ya, dari masing-masing sekolah di grup di base 3 ini. Nanti dari guru kalaupun ingin join Zoom-nya juga boleh Pak, cuma eh, tidak bisa ikut magang Pak. Jadi hanya sebatas di pelatihan online-nya aja bisa ikut. Paralel juga nanti kita akan buatkan workshop pelatihan juga khusus untuk guru. Nah, kemungkinan yang di Gorontalo ini kita coba arrange dulu Pak, karena kan kalau misal saya datangkan ke Jakarta kan kosnya juga cukup lumayan ya Pak ya. Iya. Jadi ini saya masih coba arrange dulu dengan manajemen, apakah nanti akan di sub RO kita di Gorontalo atau di RO kita di Makassar Pak. Iya. Tapi nanti akan ada untuk pelatihan guru. Nanti akan kami infokan lebih lanjut Pak. Ya, ya mungkin terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Pak Simin, silakan Pak. Ada pertanyaan Pak terkait program kerjasamanya, program pelatihannya mungkin mekanisme atau tahapan-tahapan yang diperlukan. Silakan Pak. Selamat ikut ini. Ya gimana Pak? Halo Pak. Ya, saya terlambat ikut, jadi tidak bisa menanyakan dari awal ini. Oh ya mungkin saya jelaskan kembali ya Pak ya mengenai secara garis besar. Jadi secara garis besar itu nanti kami akan memberikan pelatihan online Pak, fiber optik dan juga FTTH. Nah selama 2 bulan, di mana 1 bulan pertama itu secara online, mohon maaf, secara online yang nanti akan diisi oleh SME kami, subject matter expert dari Tor Bersama Group. Jadi SME itu merupakan orang-orang yang udah di TBG yang mempunyai kapabilitas mengenai fiber optik dan juga FTTH. Nah, selama 1 bulan pelatihan online ini nanti akan kami seleksi Pak. Jadi nanti setiap pertemuan itu akan ada postesnya. Jadi nanti kita akan seleksi dari nilai postes. Jika lulus, nanti teman-teman akan kami magangkan di mitra kami selama 1 bulan. Nah, Oke. selama 1 bulan itu yang ini Pak, belajar oleh mitra. Selama 1 bulan itu teman-teman yang di luar domisili itu udah harus mendapatkan pemondokan atau base camp dari mitra, dan juga teman-teman udah mendapatkan uang saku. Itu Nah, untuk siswa atau dengan alumni ya, Pak? untuk alumni Pak ini Pak, Oh, sebenarnya targetnya untuk alumni. alumni. Ya, Oh, alumni. nah untuk yang siswa itu kita masih obrolkan dengan manajemen mengenai kelas industri ya Pak ya. Nanti Oke. saya akan infokan ke Pak Walid ya Pak setelah hasil dengan meeting dengan manajemen, karena memang waktu kita survei kemarin di Medan, Siantar, lalu ada di Palembang serta Jawa Timur, itu memang ada beberapa yang request untuk dilakukan kelas industri. Jadi untuk teknisnya atau eh, mekanismenya nanti saya masih perlu bicarakan dulu ke manajemen Pak. Nanti ketika manajemen udah approve baru kita bisa jalankan untuk kelas industrinya Pak. Oke, Untuk siap. yang untuk siswa kelas 11 12-nya. Ini tuh Pak gambaran besarnya. Oh nanti setelah pemagangan itu yang di bulan kedua ketika lulus itu langsung diserap sebagai tenaga kerja Pak di mitra kami. Untuk waktu 2 bulan ini dimulai dari bulan apa, Pak? Di bulan Agustus ini Pak, Agustus tanggal Oh, 12 oh, kita oh. mulai tanggal 12 Agustus kita mulai pelatihan online-nya selama 1 bulan. Lalu di September mulai pelatihan pemagangan di mitra selama 1 bulan. Lalu di bulan Oktober udah rekrutmen Pak. Oke, siap. Ya, mungkin awalnya mungkin Pak Simin mungkin bisa diawali dengan penandatangan MOU Pak ya.
Ya, sebagai bentuk kerjasama antara pihak hmm. sekolah dengan pihak TBG. Nanti akan mungkin bisa dikoordinir ya Pak Walid ya, atau bisa Iya. di-share kontaknya dari masing-masing sekolah Pak. Nanti Oh saya iya. kirimkan MOU dan juga materinya Pak. Oh iya, nanti saya coba buatkan form Pak, seperti form itu nanti guru-guru yang tertarik untuk mau berpartisipasi atau mau ikut di programnya mungkin bisa list kontaknya di situ. Oh boleh Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan guru yang lain? Eh, Pak. mungkin saya bisa menanyakan ini Pak. Boleh Pak. Ini Pak, kebetulan ini kita ini tanggal berapa ini? Tanggal tanggal 30 sampai 31 bulan ini, minggu depan Iya. Pak. Dan kita ini lagi ada kegiatan di sekolah ini untuk job fair ini. Mungkin Apa, Pak? ada job fair. Oh iya. Mungkin dari TBG-nya ini mungkin atau bisa bagaimana ya? Kita mungkin sediakan apa begitu? Ada tempat yang mungkin bisa apa namanya? Karena kita akan nanti minggu depannya kan nanti akan mengundang alumni juga, jadi supaya mereka sudah bisa tahu juga ini bahwa ada programnya ini dari TBG ini. Mungkin kita akan sediakan apa di situ, mungkin ada stand khusus untuk TBG, nanti mungkin di situ ada mungkin baliho mungkin di situ supaya alumni supaya tahu bahwa ternyata ada perekrutan untuk yang dari TBG seperti itu. Mungkin semacam ada begitu, ada baliho begitu. Cuma yang penting baliho mungkin kalau orangnya mungkin tidak ada. Ini setidaknya ada informasi untuk supaya ketika ada. Iya, boleh Pak. Kalau flyer ada sih Pak kita, flyer poster itu ada. Ya, bisa mungkin dikirimkan ke saya, mungkin bisa nanti kami bantu untuk cetak. Boleh Pak, supaya bisa kami taruh di stand supaya ketika ada alumni mau bertanya supaya bisa kami bantu untuk jawab, ternyata seperti itu Pak. Ada flyernya mungkin bisa. Ada flyer posternya Pak. Nanti saya kirimkan ke Pak Walid ya Pak ya. Oke, siap. Baik. Karena itu kegiatannya sudah minggu depan tanggal 30-31 supaya kalau sudah ada filenya sudah kami bantu cetak supaya kami bisa taruh di stand begitu Pak. Baik siap Pak. Noted Pak. Oke, siap. Ya, dari rekan-rekan guru yang lain mungkin Pak Dadang silakan Pak. Halo Pak Dadang. Ya Pak Walid. Ya, tadi dulu Pak kalau ada pertanyaan, tanggapan terkait program kerjasama. Terima kasih Pak Walid. Ini saya langsung saja ya untuk MOU-nya itu mungkin bisa di-share ke kami bagaimana bisa. Yang kami ajukan juga ke kepala sekolah. Ya. Dan ada brosurnya tadi seperti Pak Simin sampaikan, bisa nanti untuk memperkuat lah untuk. Boleh Pak. Ya, terima kasih. Itu saja. Siap. Terima kasih Pak Dadang. Nanti minta tolong Pak Walid ya dikoordinir untuk. Oh iya, saya langsung forward ke grup MGMP Pak ya. Oke Pak. Dari rekan-rekan yang lain, mungkin Pak Rian Ahmad, silakan Pak. Mungkin ada pertanyaan ada hal-hal yang kurang jelas, yang perlu untuk dikonfirmasi atau ditanyakan. Pak Samsir, bagaimana Pak? Halo? Pak Nonon mungkin ini angkat resen. Oh ya, silakan Pak Nonon. Bu Nonon, silakan Bu. Oh maaf Bu Nonon. Bu? Iya. Halo. Ya, halo, ya Bu. Ya, bisa didengar? Iya, bisa. Jelas. Ya, mohon maaf saya tadi juga terlambat keluar masuk. Mungkin sudah dijelaskan atau belum yang saya ingin menanyakan apakah ada kuota untuk jumlah pesertanya atau mungkin di setiap sekolah ada berapa maksimal
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah alumni yang boleh mendaftar itu lulusan tahun berapa? Apakah ada batasnya? Kemudian yang terakhir, untuk magang nanti biayanya bagaimana? Apakah nanti tadi Pak sampaikan juga kalau kita mungkin ke Makassar dan sebagainya untuk transport itu bagaimana untuk siswa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noron. Jadi untuk pertanyaan pertama yang kuota, kita tidak ada batasan kuota ya Bu, ya. Jadi semua dari alumni dari sekolah ikut juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak ada batasan baik jumlah, gender, suku, dan ras itu tidak ada. Lalu untuk alumni juga gitu. Jadi tidak ada kuota Bu. Eh, Silakan dikoordinir dari masing-masing alumni untuk bisa mengikuti program dan tidak ada batasan kuotanya. Lalu yang ketiga, batasan umur juga tidak ada, Bu. Lalu yang ketiga, masalah akomodasi. Jadi sebetulnya kan kita juga ada project, Bu, dan juga maintain di Gorontalo. Jadi kemungkinan nanti kita akan usahakan untuk penempatan magangnya ini di Gorontalo aja. Jadi dari siswa itu enggak eh, mobilisasinya itu nggak terlalu ribet gitu kan. Tapi nanti kalau memang diperlukan atau dari kebutuhan dari mitra kami itu di luar Gorontalo, itu untuk akomodasi itu ditanggung dari siswa Bu. Nah, yang dari kami itu hanya sebatas uang saku dan juga pemondokan. Namun ketika udah ada di lokasi tersebut, misal di Makassar, itu nanti udah mendapatkan mobil operasional juga, transportasi operasional dari kantor, pemondokan dan juga uang saku. Cuma untuk akomodasi perjalanan dari Gorontalo ke lokasi tersebut itu dari siswa, Bu Nonon. Mungkin itu Bu. Iya. Apakah ada tanggapan lagi, Bu? Silakan, Bu. Iya, programnya bagus sekali sih Pak. Cuman kalau bisa sih di Gorontalo kayak lebih anak-anak mungkin akan lebih berminat Ya, sih. ya kita usahakan, kebetulan kan ada sekitar 4-5 mitra yang ada di Gorontalo. Ya. Tetap kita Kemudian usahakan untuk ya, ditempatkan atau dimagangkan di wilayah operasional sesuai dengan lokasi sekolah. ya, ya. Pak yang terakhir apa namanya? Kalau alumni dari SMK kemudian dia sekarang mahasiswa itu bisa ikut nggak Pak? Kalau mahasiswa saya tidak merekomendasikan Bu ya, karena kan Oh iya, takutnya mengganggu oh iya. mengganggu kegiatan belajar dari mahasiswa tersebut Bu. Oke ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Walid cukup. Iya, terima Sama-sama. kasih, Bu. Iya. Dari rekan-rekan guru yang lain mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu. Terkaitan dengan pelatihan, mekanismenya, ya, rekrutmennya seperti apa mungkin. Ada hal yang perlu diperjelas, mungkin Bapak dan Ibu silakan. Pak Simon mungkin Pak. Halo Pak Simon. Silakan Pak, kalau ada misalnya dari info yang disampaikan kemarin ada hal yang kurang jelas atau perlu dijelaskan kembali, silakan Pak. Halo Pak Simon. Belum terdengar Pak suaranya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, silakan Pak Yesaya kalau ada pertanyaan Pak. Mumpung kita lagi bersama-sama dengan pemateri ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Oke, mau speaker. Oke. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan,
ada informasi lagi yang perlu disampaikan, Pak? Mungkin sudah cukup jelas, Pak. Yang kita butuhkan segera itu mungkin flyer, Pak, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Simin tadi. Saya juga sudah forward terkait slide-nya di grup MGMP, jadi bisa langsung diakses. Dan yang dibutuhkan itu mungkin yang belum ada di kami itu poster ya, untuk sosialisasi di sosial media sekolah. Ya, maaf, untuk nanti akan saya kirim ya Pak posternya. Iya, oke Pak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan Pak Walid. Oh iya, oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ref ya, dan rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukannya untuk bisa menghadiri sesi Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Amin, dan amin. berguna ya, dan berguna bagi kemajuan SDM khususnya di Provinsi Gorontalo. Amin. Ya, mari Pak. Ya, mungkin